Pak Komar, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih nih kita sudah dikasih waktu dari Voice of Indonesia untuk berbincang-bincang soal yang aktual nih. Reaksi pertama saya adalah, ya ini kembali lagi kita ke Orde Baru. Itu reaksi pertama yang muncul. Lalu makin lama saya cerna, ya saya bisa memahami kegalauan dari paroki. Kita semua memang galau lah dengan radikalisme ini. Sudah ditangkap di sana sini, sudah kelihatan reda, ternyata masih ada bibit-bibitnya, tidak habis juga gitu. Malah menyusup sampai ke BUMN gitu, ke tubuh TNI dan Polri bahkan. Nah ini memang membuat kita semua kehabisan akal, kira-kira begitu kira-kira. Nah, atas dasar itu barangkali beliau mengusulkan supaya semua rumah-rumah ibadah dikontrol. Tapi kan ini mengasumsikan, pendapat ini mengasumsikan bahwa rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah telah menjadi pesemaian terhadap radikalisme ini. Mungkin itu ada di 1-2 rumah ibadah, mungkin aja ada. Tapi kan dengan mengatakan itu, mengusulkan seperti itu kan mengeneralisir semua. Jadi rumah ibadah, dan tentu ini menyakitkan buat kami para pemimpin agama. Ini menyakitkan. Kita semua sudah bekerja keras untuk menangkal radikalisme ini, masih dianggap juga sebagai pesemaian terhadap bibit-bibit radikalisme. Ini yang kita sangat kecewa dengan apa ini. Tentu kami sih sebagai yang beragama Kristen, sekalipun ada juga sekalipun ada juga nuansa fundamentalisme di kelompok tertentu, tapi kan tidak seperti yang terjadi di Indonesia. Kebanyakan umat muslim yang menjadi korban dari radikalisme ini gitu. Nah ini menyakitkan sebetulnya buat para pengelola rumah ibadah, seolah-olah rumah ibadah lah biang kerok dari semua ini. Padahalnya kan tidak selalu begitu gitu. Jadi kesannya gawat sekali ya. Iya. Padahal tidak seperti itu nyatanya lah ya. Ya kan hanya 1-2 yang di mana rumah ibadah. Saya juga nggak terlalu yakin apa di rumah ibadahnya. Bahwa ada ceramah-ceramah yang kritis, itu biasa tuh. Saya juga sering sekali kok ceramah atau menyampaikan pendapat mengkritik pemerintah. Kritik pemerintah itu harus dilihat sebagai bagian dari kita membangun bangsa untuk keadaan yang lebih baik. Ya itu lebih gawat lagi, karena kalau pemerintah aparat itu dia kan ada terstruktur dan terukur gitu. Nah kalau masyarakat dilibatkan, wah itu bisa kaos. Sekarang saja misalnya dalam rumah-rumah ibadah, pendirian rumah ibadah, kelompok masyarakat tertentu dengan fasilitasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 itu sudah semena-mena menutup rumah ibadah. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu dijalankan, nanti kan ada masyarakat dalam satu agama yang sama yang keberatan dengan ceramah atau dakwah tertentu, itu bisa jadi konflik horizontal. Apalagi kalau di-endorse oleh negara melalui BNPT seperti ini. Menurut saya ini malah lebih berbahaya lagi gitu. Kalau dibiarkan masyarakat dan pemerintah kolaboratif, itu akan lebih besar risiko yang muncul, karena pasti akan ada konflik horizontal. Kan tidak mungkin seorang penceramah atau pengkhotbah di sebuah rumah ibadah mengatakan sesuatu, kalau betul dia radikal gitu ya, tanpa ada pengikutnya di rumah ibadah itu. Pasti ada yang mendukung dia. Nanti ada masyarakat yang mengambil tindakan tertentu sebagai kontrol, dia ada pengikutnya juga. Yang terjadi kan konflik horizontal antara pendukung si pengkhotbah atau penceramah dengan masyarakat yang mengaku mengontrol itu. Apalagi ini
difasilitasi atau di-endorse oleh negara. Sebaiknya wacana tentang kontrol rumah ibadah dan apalagi mengawasi para dakwah, para pengkhotbah, para penceramah agama itu ditariklah wacana itu dari peredaran, sebaiknya nggak usah dimunculkan. Kita kan sudah punya KUHP di mana ujaran kebencian, provokasi kekerasan, baik secara verbal itu sudah ada undang-undang, itu saja diterapkan. Saya kira untuk yang sudah terjadi, tetapi yang jauh lebih baik menurut saya adalah sudah dilakukan selama ini oleh BNPT dan kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah, mencegah supaya jangan sampai muncul bibit-bibit radikalisme ini dikurangi gitu. Kita kan sedang berjuang sejak 98, sejak reformasi untuk sebuah proses demokrasi. Tidak mudah memang karena selalu ada yang kebablasan gitu. Tapi ya kita harus sabar semua, bekerja bersama dalam menuju masyarakat demokratis ini. Sepemahaman saya, masyarakat demokratis itu rakyat dipercaya penuh oleh negara bahwa rakyat sesungguhnya punya wisdom sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam. Kalau semuanya harus ditangani oleh negara, waduh, kita punya banyak local wisdom kok yang bisa dikembangkan. Ini yang harus digali menurut saya. Ya, saya pakai istilah, saya tidak pakai istilah dulu garis keras itu ya, tapi kelompok-kelompok fundamentalis lah kita katakan, itu saya kira di setiap agama ada, mau Kristen, Islam, Buddhis, Hindu, semua itu ada. Kita lihat di Myanmar dengan Buddha, kita lihat di India dengan Hindu, dan Kristen juga ada. Peristiwa penembakan oleh seorang pemuda di Norwegia bulan Juli tahun 2011, walaupun itu lebih kepada anti-migrasi, anti-imigran yang datang ke Eropa, tapi juga dilandasi oleh fundamentalisme keagamaan, juga pembunuhan di masjid di New Zealand itu juga kan ada bibit fundamentalisme agama, nggak bisa dalam hal ini Kristen nggak bisa diingkari, ada gitu. Nah di Kristen itu sayap kanan yang sangat fundamentalis ada, sampai sayap kiri yang sangat liberal gitu. Itu ada dalam kekristenan, termasuk di lingkungan gereja-gereja di Indonesia. Nah tetapi memang tidak muncul dalam rupa gerakan radikal gitu. Fundamentalismenya ada, tidak sampai memuncak kepada gerakan-gerakan radikal dalam aksi kekerasan, bukan karena takut atau apa. Karena kita lihat di negara yang mayoritas Kristen juga kan tidak muncul ya gitu. Ada satu dua seperti saya katakan tadi, Norwegia atau New Zealand, tapi sangat kecil lah dibandingkan persentase negara yang mayoritas Kristen gitu. Kenapa dia tidak mencuat menjadi ledakan radikalisme atau aksi-aksi kekerasan gitu? Karena semua yang aliran ini, baik yang paling kiri maupun yang paling fundamental ini, diberi ruang untuk didengarkan gitu. Saya kira didengarkan itu bukan berarti disetujui. Saya tidak setuju dengan ajaran gereja A misalnya, tapi itu tidak berarti bahwa saya memberangus pendapat itu, tidak. Dibiarkan dia muncul, berkembang, dan mari kita berdebat atau apapun dalam bentuk pertukaran pikiran. Akhirnya tidak selalu sepakat, bisa agree to disagree. Oke, kita sepakat begini, dan dalam hal ini kita sepakat untuk tidak sepakat gitu misalnya. Tradisi itu cukup kuat dalam kekristenan, sehingga seluruh aliran yang berbeda itu muncul. Pengalaman kami di PGI misalnya, di PGI juga ada dari paling sayap kanan yang sangat fundamental dan yang tidak sampai radikal ke kiri gitu, tapi dia ada sampai ke tengah. Apa yang kami lakukan adalah memberi ruang di lingkungan PGI untuk masing-masing orang dihargai dan dihormati pendapatnya. Sekali lagi tidak berarti kita setuju dengan pendapatnya. Ada satu aliran di Indonesia, misalnya Saksi Jehovah. Dia tidak masuk dalam anggota PGI.
Kami tentu saja tidak sependapat dengan saksi Jehovah dalam ajaran kekristenan. Tetapi kami bisa, dan itu kami bertekad, kalau hak-hak saksi Jehovah tidak dilindungi di Indonesia, kami ikut berjuang untuk mereka. Walaupun kami tidak setuju dengan ajaran saksi Jehovah. Itu sikap dari gereja-gereja hampir di seluruh dunia bersikap seperti itu. Karena kalau apa-apa dilarang, itu membuat kita tidak pernah dewasa. Artinya orang bertumbuh karena dia dikekang. Nggak boleh lihat kiri kanan, makanya dia bertumbuh. Tapi kan hidup tidak sesederhana itu. Hidup begitu complicated dengan masukan yang datang dari kiri kanan. Di sini dilarang, di sana bisa dilihat. Misalnya internet sekarang, bagaimana kita bisa membatasi internet? Nah, itu yang lebih krusial lagi sebenarnya. Nggak bisa kan? Jadi oleh karena itu, yang paling perlu adalah mendidik masyarakat. Saya misalnya tidak penggemar minuman keras. Saya anti mabok-mabokan. Tapi melarang peredaran minuman keras itu juga problem. Jadi jangan apa-apa dilarang gitu loh. Sama seperti merokok. Saya tidak merokok dan selalu menganjurkan warga saya untuk tidak merokok. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan dilarang menjual rokok. Itu nggak akan mendewasakan kita. Ya, ujaran kebencian ini kan mempersulit kita untuk hidup bersama gitu. Bahwa kita berbeda, ya, tapi kan tidak harus mengenyahkan. Dan ujaran kebencian ini akan mendidik anak-anak kita untuk dari waktu ke waktu makin intoleran. Padahal pengikat bangsa kita sampai saat ini utuh adalah karena toleransi yang kuat di tengah-tengah bangsa kita. Nah, ujaran kebencian ini menumbuhkan intoleran dan juga menjadi bibit ketindak atau aksi kekerasan. Itu kan tahapannya di situ, ujaran kebencian, aksi kekerasan, radikalisme, teror kepada mereka yang berbeda dengan kita gitu. Nah, menurut hemat saya, KUHP kan sudah cukup ruang untuk itu. Jadi tidak perlu lagi ada kontrol-kontrol begitu gitu. Nah, yang perlu dikembangkan menurut saya dua hal. Pertama itu bagaimana toleransi dimaknai tidak sekedar hidup bersama saling mengakui, saling menerima gitu. Selama ini kan toleransi kita hanya saling menerima dan saling mengakui. Tapi sebetulnya toleransi yang sesungguhnya harus sampai kepada saling mengakomodasi. Jadi saya mengakui seseorang yang berbeda dengan saya menerima perbedaan yang ada. Tetapi tidak cukup segitu, tapi saya juga harus mengakomodasi. Yang saya maksudkan mengakomodasi begini misalnya. Anda Muslim, saya Kristen. Anda bertamu ke rumah saya. Jam-jam sholat, Anda butuh sembahyang. Saya sediakan ruang buat Anda sembahyang. Sholat pada jam itu ketika Anda di rumah saya. Itu saya maknai sebagai mengakomodasi. Jadi kalau kita hidup bersama, perbedaan-perbedaan kita ada, kebutuhan dalam memenuhi perbedaan itu pun saya harus mampu mengakomodasi gitu. Jadi kalau yang paling konkret di Indonesia, kita terima orang lain tinggal bersama kita, satu desa kita, maka kebutuhan dia untuk beribadah pun harus kita akomodasi, termasuk rumah ibadah. Itu mengakomodasi. Jadi jangan langsung curiga, apalagi langsung melarang berdirinya rumah ibadah. Itu nggak toleran, karena tidak mampu mengakomodasi gitu. Saya kira nggak mungkin diseragamkan, baik suku, budaya, agama, bahasa, apalagi agama ya, nggak mungkin lah diseragamkan. Yang paling mungkin adalah kita bersama, tapi tidak harus sama gitu. Kita bersama, tapi tidak harus sama. Gitu. Itu yang harus penting saya kira. Karena penyeragaman itu kan ya, pengingkaran terhadap perbedaan itu sendiri. Ngapain kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika kalau harus diseragamkan? Saya kira pendidikan di sekolah itu harus mulai dari situ juga, soal multikulturalisme ini.
harus dimulai di situ. Dan di situ yang kita terjebak sebetulnya. Jebakan yang paling besar bagi bangsa Indonesia saat ini menurut hemat saya adalah formalisme. Semua mau diseragamkan. Cara berpakaian di sekolah pun sekarang diseragamkan. Saya menghargai orang yang menggunakan pakaian seturut dengan agama masing-masing, misalnya jilbab, saya menghargai orang. Tapi memaksa orang pakai jilbab itu buat saya penyeragaman yang absurd itu. Buat saya dari penelitian-penelitian yang diselenggarakan oleh beberapa teman, hasilnya sudah dipublikasi, yang paling menderita dengan penyeragaman jilbab ini misalnya bukan orang Kristen, bukan di luar Muslim, justru siswa-siswi Muslim yang dia tidak punya keinginan pakai jilbab, tapi dipaksa pakai jilbab, dia karena agamanya dia menderita justru. Jadi penyeragaman saya kira harus bahwa ada seragam sekolah dalam rangka supaya tidak ada yang perbedaan yang mencolok satu dengan yang lain. Sebatas itu saya kira. Jadi biarkanlah keragaman itu ada dan menjadi mosaik ya. Ya, seharusnya dia memperkaya. Jadi perbedaan kita itu memperkaya kita kalau kita syukuri dia sebagai karunia Allah buat bangsa kita gitu. Ya, sebetulnya perbedaan perubahan kita, saya menghargai dan tentu mensyukuri pengubahan itu yang dilakukan oleh PMK, Menko PMK. Tapi ini sesungguhnya tidak sesuatu yang sangat fundamental. Tidak fundamental. Karena persoalannya begini. Selama ini dalam kalender nasional kita ditulis Jumat Agung itu sebagai wafatnya Isa Al-Masih. Ya. Lalu pada Natal ditulis kelahiran Yesus Kristus. Ini kan ada perbedaan. Oknum yang sama yang meninggal itu yang wafat, oknum yang sama yang lahir. Tapi di sini disebut Isa Al-Masih, di sini disebut Yesus Kristus. Maka kami dari PG meminta itu disamakan gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi untuk tidak membingungkan para siswa orang Kristen. Jadi terima kasih kalau itu diseragamkan. Walaupun penggunaan Isa Al-Masih kita hormati dan kita hargai. Tapi kalau disebut wafat Isa Al-Masih, lalu Natal disebut lahirnya Isa Al-Masih, it's okay. No problem. Yang penting ada keseragaman. Keseragaman istilah karena menimbulkan kesan ini oknum atau orang yang berbeda, padahal ini orang yang sama, Isa Al-Masih, ya Yesus Kristus. Kenapa dalam kalender yang sama, untuk tahun yang sama, disebut satu wafatnya Isa Al-Masih, yang satu lagi lahirnya Yesus Kristus. Jadi ya terima kasihlah kepada Menko PMK yang sudah, dan Menteri Agama tentu yang sudah menyeragamkan ini menjadi Yesus Kristus. Mau dipakai Isa Al-Masih dua-duanya, it's okay. Mau dipakai Yesus Kristus dua-duanya, sama saja.